Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Syariah Hukum Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nahdlatul Ulama dari kelompok 2. Saya Alvin Miati Nafia. Saya Oki Irmina Safitri. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance yang berarti pertanggungan. Dapat disimpulkan asuransi syariah, takmin, tafakul, atau tadhamun, yaitu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk tabarruk atau aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad yang sesuai dengan syariah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada tuntunan bermuamalah yang benar dan baik, yaitu terhindar dari kemaslahatan, untungan atau riba. Kebutuhan akan jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan perbankan syariah. Tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa Tubuh Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Tafakul dengan menyusun tim pembentukan asuransi Tafakul Indonesia. Prinsip asuransi syariah menurut pakar ekonomi ada beberapa. Yang pertama adalah saling bekerja sama dan saling membantu. Yang kedua, saling melindungi dan berbagi kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Yang ketiga, sesama muslim saling bertanggung jawab. Asuransi syariah ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Nah, dalam operasional asuransi syariah yang menjadi rujukan syariat Islam, maka pengaturannya ini bisa didasarkan dengan ijma. Penetapan dengan hukum ijma dapat digunakan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, dengan melakukan penafsiran hukum secara analogi atau kias. Yang kedua, untuk kemaslahatan bersama yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudarat. Yang ketiga, meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat atau istihsan. Yang keempat, melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada, kecuali jika terdapat dalil yang menentukan lainnya. Yang kelima, mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah. Ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah yaitu sekumpulan orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan akad. Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat sosial. Bersumber dari hukum Allah, sumber hukum dalam syariah Islam. Bersih dari adanya praktek gharar, masir, dan riba. Ada DPRS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya akad-akad tabarruk dan akad ijrah, mudzakarah, wakalah, wadiah, syarikah, dan sebagainya. Saling off risk, di mana terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Pada produk-produk saving life terjadi pemisah dana. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Sedangkan asuransi konvensional, yang pertama, perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung ini meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
Misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial, bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan yang berdasarkan hukum positif atau hukum alami. Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba. Tidak ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja boleh. Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sekian, terima kasih penjelasan tentang asuransi syariah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.